Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, Anda bertanya Alkitab menjawab, ini episode yang ke-82. Dari 0895376552 dan seterusnya. Shalom Babe Eras. Wih, keren, dipanggil Babe saya. Shalom Babe Eras, yes. Apa kamu telak untuk saya sebagai Kristen untuk dibaptis? Status saya ini masih abu-abu. Walaupun hati saya sudah terinfeksi suara kebenaran. Makasih Babe Eras, terinfeksi. Emangnya virus positif ya, terima kasih. Apa kamu telak? Kalau bisa dibaptis kenapa tidak? Kalau bisa dibaptis sebagai lambang atau komitmen kematian, meninggalkan manusia lama untuk hidup dalam hidup yang baru, mutlak dong ya. Oke, terima kasih. Dari New Jersey. Salam Pak Eras, saya dari New Jersey. Sudah 2 tahun ini saya ikuti secara rutin khotbah-khotbah Pak Eras baik di YouTube atau di Facebook Live juga Pak Weknyo. Di sini saya bergereja di salah satu denominasi karismatik dan sejak pandemik ini saya ikuti ibadah raya di GSKI. Jadi apakah dosa bila saya tidak lagi datang ke gereja saya lagi tapi ibadah lewat online GSKI, karena saya tumbuh dan berubah di GSKI. Tapi di GSKI nggak ada nggak ada GSKI di New Jersey nggak ada GSKI. Jadi ini pertanyaan saya, apakah Tuhan berkenan kalau saya tidak datang ke gereja lokal, tapi saya hanya belajar melalui online seperti ini. Yang pertama, kalau Bapak memiliki kesempatan untuk menjadi berkat di gereja itu, ya tetaplah di situ untuk menjadi berkat, ya, untuk menyuarakan suara kebenaran di situ. Tapi kalau di situ Anda tidak diterima, kasarnya diusir sebenarnya, ya Anda bisa kebaktian lewat online saja, tidak masalah. Hanya bagaimanapun perlu komunitas. Komunitas di mana kita bisa berbakti bersama, ya. Komunitas itu untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, bertumbuh bersama, karena bagaimanapun kita harus memiliki komunitas. Bisa membangun komunitas House of Truth misalnya. Nanti saudara hubungi kami lagi, kami bimbing bagaimana membuat House of Truth. Tetapi ini opsi paling terakhir. Opsi yang utama tetaplah di gereja lokal untuk menjadi berkat bagi jemaat di situ. Ya, Tuhan memberkati. Ini luar biasa nih ya. Bapak ini pasti banyak dijamah Tuhan ya. Jadi stres juga ke gereja yang pemberitaan firman-Nya tidak sesuai dengan kebenaran Injil ya. Baik, 0822538773 dan seterusnya. Salam Pak, kita sebagai orang percaya dituntut sempurna dan orang yang berkeadaan baik dapat masuk menjadi anggota masyarakat. Bagaimana dengan orang percaya yang dituntut sempurna tapi merasa perjuangan menjadi sempurna itu berat. Dan orang tersebut hanya berpikir untuk menjadi baik saja. Ya enggak apa-apa. Dia akan menuai apa yang dia tabur nanti. Tapi kalau sudah tahu mesti menjadi sempurna, sengaja tidak mau menyenangkan Tuhan dengan belajar kebenaran, biasanya orang-orang ini bengkok. Dia akan menjadi lebih jahat dari orang yang tidak pernah mendengar Injil. Tentu tidak otomatis semua begitu. Sebab intensitas atau kualitas atau intensitas penolakannya itu sejauh mana saya tidak tahu. Menolak drastis, setengah menolak atau menolaknya lemah itu beda-beda. Akibat terhadap kualitas hidupnya. Jadi harus dilihat seberapa intensitas ketidaksediaan itu.
Karena mereka berpikir kan menjadi baik sudah bisa jadi anggota masyarakat. Bagaimana dengan pemikiran seperti itu, Pak? Sama seperti orang tua yang kaya bisa menyekolahkan anaknya jadi sarjana, tapi anaknya cukup puas menjadi lulusan playgroup, kan jadi kurang ajar anak begitu. Memang ilustrasi ini tidak analogi, tapi bisa analog. Bisa simetris. Ya. Ada orang-orang yang karena memang salah asuh sehingga tidak memiliki drive yang kuat untuk berjuang karena satu dan lain hal. Bukan karena memang dia sungguh-sungguh mau menolak pembentukan Allah sempurna. Karena memang pemahamannya sangat miskin. Bahkan pengertian sempurna bagi dia juga tidak jelas. Atau bahkan mungkin berkata manusia tidak mungkin sempurna. Nah ini masing-masing orang tentu beda. Dan nanti di pengadilan baru dibuka semua. Oke. 0813 4835 dan seterusnya. Salam, selamat pagi Pak Eras. Ini pagi tulis ya. Saya mau bertanya bagaimana dengan para pendeta yang lebih sering mengajarkan teologi kemakmuran daripada mengajarkan perubahan karakter pada jemaatnya. Tidak ada pendeta yang mengajarkan teologi kemakmuran yang tidak matre. Dan tidak ada pendeta yang mengajarkan teologi kemakmuran mengerti kebenaran. Karena orang kalau matre, dia tidak akan mengerti kebenaran. Lukas pasal 16 ayat 11, kalau orang tidak setia dalam tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, tidak akan memiliki harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya dalam teks aslinya itu alitenon atau kebenaran. Jadi barang siapa kalau soal duit masih matre, masih terikat, dia tidak akan mengenal kebenaran. Bahkan mereka tidak bisa menjadi contoh bagi jemaat. Ya jelas. Ada banyak teman mengatakan kalau ke gereja kita jangan lihat manusia tapi pandang Tuhan. Tapi kan kita ke gereja tidak melihat Tuhan. Memang melihat tapi kan kita ke gereja tidak melihat Tuhan. Memang melihat pendetanya secara nyata, Pak. Gereja yang benar pendetanya akan berkata, ikuti teladanku, lihat hidupku. Tidak boleh tidak melihat manusia. Manusia harus dilihat. Memang ada batas-batas kekurangan kelemahan. Tetapi kekurangan kelemahan yang bisa dimengerti sebagai human, manusia. Tetapi pada umumnya bisa dicontoh. Tidak boleh berkata, oh jangan lihat manusianya. Lihat manusianya. Nah Yesus berkata kepada orang Yahudi, kamu dengarkan ajaran ahli Taurat ini tapi jangan ikuti kelakuannya. Itu agama Yahudi. Itu belum kekristenan. Jangan disamakan ahli Taurat dengan pendeta. Karena Yesus berkata, ya, kamu terang dunia. Harus bercahaya. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku dan orang-orang yang hidup sebagai teladanmu. Jadi harus jadi teladan. Dan bagaimana kita melihat kelakuan pendeta dan anak menantunya yang tidak sesuai kebenaran. Bahkan kualitas hidup mereka jauh di bawah standar yang Tuhan mau. Bahkan jauh di bawah kualitas jemaat. Nah ini susah kan. Bagaimana saya nggak bisa jawab. Brengsek aja yang begini ini namanya. Apakah mereka masuk dalam LP3? Atau bisa dikatakan seperti Pak Eras. Mereka berproses pada satu titik yang tidak mungkin. Masih bisa menjadi warga, menjadi masyarakat. Masih bisa masuk di MCD warga kerajaan. Masih bisa masuk dalam masyarakat mungkin ya. Kalau pendeta dan keluarganya tidak menjadi contoh dan membuat orang masuk neraka, itu kan hukumnya lebih baik batu kilangan diikat di lehernya dimasukkan ke dalam laut. Nah pasti mereka ini orang-orang yang tidak berpotensi masuk surga. Lebih berpotensi masuk neraka. Lebih baik nggak jadi tidak menjadi pendeta atau keluarga pendeta daripada jadi pendeta dan keluarga pendeta tapi menjadi batu sandungan. Ya, hati-hati. Pendeta akan dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Apakah seorang pendeta atau gembala harus memiliki kualitas hidup di atas jemaat? Harus sekali, mesti. Bagaimana apabila kita menemukan kualitas hidupnya di bawah jemaat yang digembalakannya? Jangan dicontoh. Bagaimana sikap kita sebagai jemaat menghadapi hal seperti ini? Minta hikmat Tuhan.
Ya. Saudara pasti diberi hikmat Tuhan bagaimana mengatasi orang-orang seperti ini. Oke. 0817 0006 dan seterusnya. Pak Eras, dulu pemahaman saya bertahun-tahun tentang segambar dan serupa dengan Allah itu adalah manusia terdiri dari 3 komponen. Tubuh, Yesus, jiwa, Bapa, Roh Kudus. Tapi Pak Eras menerangkan segambar itu adalah mempunyai komponen yang sama dengan Allah, yaitu pikiran perasaan yang menghasilkan kehendak. Mohon dijelaskan dasar Alkitabnya, Pak, supaya bisa menjelaskan pada teman dan saudara yang mempunyai pemahaman yang kurang tepat. Terima kasih. Buku saya ada mengenai gambar diri. Juga khotbah saya mengenai kehendak bebas membahas hal ini. Tapi dengan pertanyaan saudara Peter ini, saya tergerak untuk khusus membicarakan mengenai hal ini. Tapi gambaran tubuh, Yesus, jiwa, Bapa, Roh Kudus ini salah, bro. Ini tidak tepat, jangan diikuti gambaran ini. Allah memberikan komponen pikiran dan perasaan, itu jelas. Kalau kita bilang mana ayatnya, nah itu ayatiah. Tapi di seluruh Alkitab kita melihat manusia memang memiliki potensi berpikir dan berperasaan. Dan memiliki kehendak. Dan kehendak manusia itu bebas atau liberum arbitrium. Ya, ikuti khotbah saya mengenai kehendak bebas, Anda akan menemukan jawaban lebih lengkap. 085240069 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mau bertanya, kalau kesempatan kita terjamin secara kekal, mengapa Alkitab begitu tegas memperingati kita tentang kemurtatan? Kalau keselamatan kita terjamin secara ketat, maksudnya terjamin secara kekal itu apa? Kalau keselamatan kita terjamin secara kekal, mengapa Alkitab begitu tegas memperingati kita tentang kemurtatan? Justru karena keselamatan itu luar biasa, ya saudara. Tapi Allah tidak menjamin bahwa setiap orang pasti masuk surga. Hal ini bukan tergantung karena Allah menentukan yang sekelompok masuk surga dan yang lain tidak. Karena manusia menentukan destiny atau nasibnya atau keadaan kekalnya. Maka Alkitab begitu tegas memperingati kita tentang kemurtatan. Kemungkinan orang murtad. Sebenarnya kemurtatan itu menunjukkan proses proses yang gagal, di mana seseorang yang sedang menuju kehidupan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula, lalu meninggalkan Tuhan. Ini bisa dipandang sebagai kemurtatan. Tetapi orang murtad itu sebenarnya belum menemukan iman yang murni, belum menemukan iman yang sempurna. Kalau dia menemukan iman yang sempurna, dia tidak akan murtad. Tetapi kalau belum sampai kepada iman yang sempurna, seperti yang dimaksud Ibrani pasal 12, masih kemungkinan dia balik. Jadi kemurtatan ini sebenarnya pada dasarnya adalah kegagalan seseorang untuk mencapai gambar Allah, sehingga dia dibentuk oleh dunia. Bahkan yang pindah agama. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Sekretaris saya di sini, tolong ditulis, saya akan khotbah soal kemurtatan. Ya. Atau di dalam tema kehendak bebas, saya bicara soal kemurtatan. Oke. 0895-33536 sekian-sekian. Salam Bapak Era, saya ingin bertanya, kenapa Bapak mengatakan kalau nubuatan itu tidak tetap? Nubuatan itu tidak tetap. Saya tidak pernah mengatakan itu. Nubuatan itu bukan ketetapan. Bukan tidak tetap. Nubuatan pasti digenapi, pasti tepat dan tetap. Nubuatan pasti dipenuhi atau digenapi. Tapi nubuatan bukan ketetapan. Jadi Yudas memang Yudas tidak ditetapkan untuk memberontak atau berkhianat kepada Yesus. Memang ada nubuatan bahwa satu dari murid-muridnya akan mengkhianati Yesus. Tetapi itu belum tentu Yudas. Bisa Petrus, bisa yang lain. Jangan kita mengatakan itu Yudas yang ditetapkan. Nubuatan bukan ketetapan. Jadi saya tidak pernah mengatakan nubuatan itu tidak tetap. Bukan, nubuatan pasti tetap dan pasti genapi. Kalau iya boleh nggak Pak kasih contoh? Enggak, jadi nggak bisa dibuat contoh.
nubuatan yang tidak tetap itu seperti apa? Tidak ada. Semua nubuatan pasti dipenuhi. Ya. Oke, 08221872 dan seterusnya. Salam Pak Eras, menurut pengajaran Pak Eras tadi, sempurna itu adalah menjadikan manusia serupa seperti Allah. Kembali ke rancangan semula. Apa kesempurnaan itu sama seperti Paulus dikatakan Roma? Oh iya, ini sudah saya jawab ya. Terima kasih. Di episode sebelumnya sudah saya jawab ini. 081233085 dan seterusnya. Salam Pak Eras. I mau bertanya. Oke, gimana? I jawab juga. 1 Yohanes 3:6. Bagaimana maksud setiap orang yang ada dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi? Padahal kita sudah dibenarkan, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Mohon pencerahannya Pak, salam dari keluarga kami. Salam balik, Lai Kaleb Ginting. Oke, gini. Dibenarkan dulu itu apa? Dibenarkan itu dianggap benar atau dinyatakan benar. Walau belum tentu benar. Darah Yesus yang membungkus kita, dosa-dosa kita dipikul di kayu salib, kita dibawa kepada Bapa, dianggap benar. Tapi kita belum benar-benar benar. Nah, untuk itu kita diberi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi benar-benar benar. Sampai pada titik tertentu, seperti yang dikatakan 1 Yohanes 3:6, setiap orang yang ada dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak akan meleset. Dosa di sini hamartia, artinya meleset. Kita bukan hanya dianggap benar, tetapi kita diproses, dididik Bapa untuk menjadi benar, sampai tidak bisa meleset. Nah itu namanya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya, tentu tidak bisa jatuh dalam dosa lagi. Pasti. Kalau dulu jatuh dosanya sering, lama-lama mulai jarang, lama-lama tidak. Kalau dulu mengenali dosa besar baru dikenali. Tapi lama-lama dosa kecil pun kita kenali. Oke, kita teruskan. 0817767 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya mau tanya. Surga yang Bapak bicarakan itu yang dimaksud 3 Injil Matius. Nah ini sudah saya jawab juga ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, saya sudah jawab ini. 0812-8422-766 sekian ya. Salam Pak Eras, mohon penjelasan Pak. Papa saya usia 74 tahun. Belakangan ini beliau terlihat kebingungan seperti ada rasa takut menghadapi kematiannya kelak. Selama beberapa tahun ini sudah saya perkenalkan khotbah-khotbah Pak Eras. Pertanyaan saya, Papa saya pernah bertanya, apakah Papa kelak bisa bertemu Mama, istri beliau? Saya diam sejenak lalu saya jawab, yang penting Papa serius dengan Tuhan Yesus, yang Papa butuhkan hanya Tuhan Yesus. Tapi jawaban saya tidak juga memuaskan beliau. Akhirnya saya jawab, oke deh Ma, oke deh. Mama kan sudah Kristen. Kalau Papa serius dengan Tuhan Yesus, kelak atas kehendak Tuhan, Papa bisa bertemu Mama. Setelah itu matanya berbinar-binar dan beliau berdoa, apakah jawaban ini tepat? Itu tepat. Anda jawab ini bijaksana. Menurut saya bijaksana. Jawab dulu, Papa harus serius dengan Tuhan. Itu nanti serius model Papa, ya. Jangan dituntut serius seperti model yang masih muda. Mama Kristen, tapi saya tidak tahu Mama Anda itu bagaimana kelakuannya. Tetapi kalau Anda menilai Mama Anda bukan orang jahat, dia masuk menjadi anggota masyarakat. Dan Papa akan ketemu dia. Bisa. Oke bro, ses. Ini siapa ini? Oke, ini ses atau bro enggak jelas. Mungkin satu kali kalau orang tanya mesti tahu ya wanita atau pria ya. Aduh, ini kalau tanya nggak jelas pria atau wanita, kadang-kadang saya juga mau bilang bro, ses, pak, de, om, nggak jelas ya. Mohon dijelas saya wanita gitu, walaupun nggak ada namanya nggak apa-apa. 0818260 sekian. Salam Pak Eras. Jika seseorang yang semula Kristen yang lalu kecewa pada kekristenan, kecewa pada pendeta, ajaran Kristen, sehingga sudah memukul rata semua gereja sama saja. Akhirnya tidak mau beragama apapun.
hanya percaya Tuhan ada, menjalani hidup begitu saja. Apakah orang seperti ini sudah kehilangan keselamatannya, Pak? Sangat besar, iya. Sangat besar kemungkinan. Tapi kan belum selesai perjalanan hidupnya, kita nggak tahu esok. Biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang mencari pembenaran. Memang dasarnya dia tidak mau jadi orang baik. Tidak mau jadi benar. Tidak mau setia kepada Yesus. Kalau mau cari-cari kesalahan, mau pendeta mana yang tidak punya salah? Ya, gereja mana yang sempurna? Tidak ada. Ya, ini kan cuma cari pembenaran saja. Supaya seakan-akan kelakuan yang tidak ke gereja itu dibenarkan. Nah, tetapi saya mengerti ada orang yang begitu dalam kecewanya sampai tidak mau ke gereja lagi. Bukan karena mau pembenaran, karena begitu dalam kecewanya. Dan orang-orang ini bagaimanapun kehilangan kesempatan. Dia akan dihakimi menurut perbuatan. Semua orang dihakimi menurut perbuatan. Apakah orang seperti ini sudah kehilangan keselamatannya? Kemungkinan besar ya. Tapi ini belum selesai percaturan hidupnya. Ke depan mungkin dia masih bisa bertobat. Sama dengan orang yang akan dihakimi menurut perbuatannya. Iya, semua orang dihakimi menurut perbuatan. Saya pernah bertemu dengan seorang pria yang istrinya konseling dengan seorang pendeta, akhirnya kabur dengan pendeta itu. Dia 10 tahun tidak mau ke gereja. Bukan karena dia mau cari pembenaran tidak mau ke gereja. Tapi ada orang-orang yang cari pembenaran. Nah, ini memang kurang ajar. Nah, yang 10 tahun tidak ke gereja ini tidak mencari pembenaran karena kecewa. Suatu hari ketika dia berjalan lagi menuju ke toilet, dia melihat saya khotbah di salah satu TV. Dia melihat sekilas, lalu dia berhenti. Sejak itu dia menjadi pecinta suara kebenaran. Tuhan selamatkan dia. Ya, saya ingat sekali dengan orang ini, karena orang ini pernah berkata kepada saya, Pak, kalau Paulus hidup pada zaman sekarang mungkin temannya cuma Pak Era sekali. Nah itu jadi saya ingat terus sama pria ini. Saya tidak sedang membanggakan diri, ini kebetulan saya ingat saja. Saya tidak perlu kebanggaan lagi, saudara. Sudah tua, sudah mau pulang ke surga. Saya tidak mau. Saya tidak berkenan kepada Tuhan hanya karena mau dipuji. Oke? 0811 855 dan seterusnya. Shalom Pak Era, saya ingin bertanya dalam menjalankan proses keselamatan harus ada respon manusia. Bagaimana jika manusia saya salah respon? Nah ini sudah saya jawab juga, terima kasih. Kalau sudah jawab, kalau sudah tanya sekali jangan diulangi ya. sekian. Salam Pak Era, saya mau bertanya apa keselamatan itu bisa hilang? Jika seorang itu sudah berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Allah, tapi jatuh dalam dosa yang sama yaitu dosa zina. Tidak hilang. Asal bertobat lagi. Dan dosa zina ini berat sekali. Karena mengikat daging dan mengikat jiwa. Anda berjuang, Anda bisa. Bisa. Ini laki-laki atau perempuan ini? Nah ini kan nggak jelas kan. Kalau dia perempuan, saya akan memberikan jawaban tertentu. Kalau dia laki-laki dengan jawaban yang tertentu pula. Tapi tolong deh saudara jawab. Saya minta nanti lain waktu kalau bertanya ada kurung wanita atau pria. Ya. Bagusnya dikasih umur. Ya. Supaya saya tahu wanita umur sekian, pria umur sekian. Oke, nanti mungkin mulai sekarang ya kalau pertanyaan ditambah. Pria umur sekian, wanita umur sekian, NN. Oke. Jadi Anda ini punya kerinduan. Anda pasti ditolong Tuhan. Tuhan maklum Anda punya kekurangan ini. Betul. Tapi Anda jangan memaklumi dagingmu lalu memuaskannya. Berjuanglah untuk meninggalkannya. 0895 9593 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mau bertanya. Pak Era, saya sering mendengarkan khotbah Bapak bahwa orang di luar Kristen, orang tidak percaya, tidak selamat dan menjadi anggota masyarakat. Nah, ini juga sudah saya jelaskan ini. Artinya, orang yang barang siapa tidak percaya berada di bawah hukuman. Tuhan Yesus bicara kepada orang Yahudi yang mendengar dia bicara. Ya, dia berkata, kamu tidak percaya, kamu di bawah hukuman. Maka Yesus berkata, lebih baik kamu tidak mendengar, tidak melihat aku. Tapi kamu berkata melihat, artinya kamu kenal aku. Kamu tidak percaya, kekal dosamu. Jadi orang yang tidak mendengar tidak bisa dikatakan menolak Yesus atau tidak percaya. Karena tidak tahu, ya kan? Oke, dari Semarang, salam Pak Eras dan tim Ekumene Bible Course.
mohon bertanya mengenai keselamatan di luar Kristen. Saya punya pengalaman tidak menyenangkan dengan mantan saya yang merupakan lulusan STT. Karena ketika nenek saya yang bukan orang percaya masuk rumah sakit, mantan saya bilang, makanya suruh percaya Yesus, kan kasihan hidup menderita di bumi. Lebih menderita lagi nanti pas mati masuk surga. Mantan saya bilang dia mengatakan itu karena dia mengasihi saya dan keluarga saya. Sehingga tidak ingin melihat nenek saya binasa karena maut. Karena hal ini ketika saya bercerita ke teman saya, dia men-share khotbah dari Pak Eras mengenai keselamatan. Mulai dari situ pun saya lebih setuju dengan penafsiran Pak Eras. Di mana Yesus mati untuk semua manusia, umat manusia. Dan bagi saya bukan orang terpilih, yang bukan orang terpilih masih dapat masuk LP3 sebagai anggota masyarakat. Jika hati nurani dan sifat mereka baik. Ya. Mantan Anda ini satu, memahami percaya hanya di pikiran, ya. Dua, mantan Anda tidak mau mengakui bahwa setiap orang itu punya panggilan. Artinya ada orang jadi umat pilihan, ada yang tidak. Nenek Anda itu bukan umat pilihan. Jadi tidak ditarget untuk sempurna seperti Bapak. Yang ketiga, mantan Anda tidak tahu bahwa keselamatan itu dikembalikan ke rancangan semula. Bukan hanya percaya Yesus selamat. Dia tidak ngerti apa itu selamat, ya. Tidak mengerti bahwa hanya orang yang dipilih jadi umat pilihan yang harus sempurna, ya. Maka ikuti khotbah saya mengenai keselamatan di luar Kristen. Oke. Sebelum putus saya sempat menanyakan kepada mantan saya itu mengenai penafsiran yang berbeda. Ini respon dia sebagai berikut. Langit baru dan bumi baru, Wahyu 21-8. Nggak bisa kalau orang yang tidak dalam Kristus, ya. Capek deh. Rata-rata teolog itu begitu, apalagi yang baru-baru belajar begitu, ya. Dia mesti belajar lebih dalam, ya. Mahasiswa saya ada yang juga melawan saya sekarang. Ya, kamu juga belum mengerti, nak. Ya, umurnya juga masih separuh dari saya atau sepertiga. Bukan soal umur, belum belajar banyak, ya. Dengerin orang tua saja, ya. Secara tidak langsung maksud dia, jika tidak mempercayai apalagi tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan bisa masuk langit baru bumi baru. Dia pun memberikan contoh bahwa keselamatan itu sudah diberikan tapi optimal untuk diambil atau tidak oleh masing-masing manusia. Ya, Yesus menebus dosa semua manusia, tapi manusia punya pilihan. Maukah dia mengambil dan sadar anugerah keselamatan tersebut? Aku Valentine BL coklat apa pil? Beli coklat buat semua murid aku, tapi ternyata ada yang doyan coklat, dia nggak ambil. Tapi aku tetap sediakan, bukan mengusahakan, harus dalam Kristus. Tapi aku tetap sediakan, bukan mengusahakannya, harus dalam Kristus, bukan. Kalau di luar Kristus sama aja kamu gombalin Tuhan, kayak kamu gombalin cewek. Oh, dia ngomel sama orang. Dia ngomel nih. Mungkin maksud dia kita harus mengusahakan keselamatan dalam iman kepada Yesus. Jika mengusahakan tapi mengenal Yesus atau tidak percaya, maka usahanya menjadi sia-sia. Yang membuat saya bertanya-tanya, apa keselamatan luar Kristen itu mungkin jika mengusahakan keselamatan yang bukan berlandaskan iman kepada Yesus. Nah, ini begini, ini perempuan ya. Ini perempuan kayaknya nih. Hah? Ini laki-laki ya. Ini laki-laki ya. Ya, Yesus mati menebus dosa semua manusia. Tapi manusia punya pilihan. Oke, benar. Beginilah ya, ini ada beberapa yang saya nggak jelas. Oh, gini. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu udah harga mati. Tapi ada keselamatan di luar Kristen. Tetapi keselamatannya menjadi anggota masyarakat. Keselamatan itu dikembalikan ke rancangan semula, hanya orang yang menjadi umat pilihan, yang mendapat kesempatan mendengar Injil, yang merespon Injil dengan baik. Itu maksudnya. Jadi kalau nenek tadi tidak kenal Yesus, ya sudah. Karena dari kecil juga agama lain telah punya platform yang tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perbuatan baik dia bisa membawa dia masuk dunia yang akan datang. Ya. Nah, untuk menjawab ini lebih lengkap, ikuti khotbah saya mengenai keselamatan di luar Kristen.
akan lebih jelas. Ya, betototan ribut dengan pacar begini capek ya, mendingan nggak usah. Ya. 0813 1802 dan seterusnya. Salam yang kekasih, Pak. Saya sangat bersyukur dapat bergabung di Ekumene Bible Course. Saya sudah lama ingin sekali mempelajari Alkitab dan latar belakang penulisannya. Dan pada akhirnya jawaban doa saya terjawab, dan ini adalah anugerah terindah buat saya dapat bergabung di Ekumene Bible Course. Banyak rangkaian doa dan permohonan saya yang dikabulkan Tuhan dan luar biasa menurut saya. Padahal saya sudah melupakan apa yang saya doakan. Dan rangkaian itu pun sampai pada tema seri keselamatan. Terus terang, sudah 3 tahun saya bergumul dan bertanya sama Tuhan, apa keselamatan hanya untuk orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus saja? Dan mengapa mereka yang kenal Yesus begitu sombong dan percaya saja sudah masuk surga? Padahal kelakuannya menurut kacamata setiap hari tidak masuk surga. Dalam pergumulan itu saya sering bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak menganugerahkan kepada mereka memiliki hati nurani yang baik, suatu penglihatan bahwa Engkau adalah Yesus Juru Selamat, sehingga mereka pun yang baik pun masuk surga. Karena terus terang jika sejak kecil diajarkan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, ya, jadi dia pikir hanya orang Kristen yang masuk surga. Padahal yang dimaksudkan itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu hubungan eksklusif dengan Bapa. Bukan hanya sekedar masuk surga. Pertanyaan saya dalam hal ini, bagaimana konteks yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tersebut, Pak Eras? Apakah bisa diabaikan ayat tersebut jika ada ayat lain yang mengatakan bahwa semua orang bisa masuk surga? Karena kita juga bisa mengajarkan keselamatan pada anak-anak. Dari keselamatan yang Pak Eras ajarkan, saya merasa lega dan bahagia menemukan jawaban pergumulan saya tentang keselamatan orang-orang yang memiliki hati nurani yang baik. Ya. Pergumulan ini timbul ketika sehari-hari saya berada di lingkungan gereja yang menurut saya lebih layak orang-orang yang tidak mengenal Yesus daripada orang-orang Kristen yang dengan sombongnya pasti masuk surga. Tapi nyatanya kelakuannya tidak benar. Nah, ini stres nih. Orang gereja kalau lebih brengsek dari orang di luar gereja. Maaf, bukan menghakimi. Oh, Anda nggak menghakimi, saya tahu. Tapi kenyataannya yang terlihat seperti itu. Mohon pencerahan dari Pak Eras untuk Yohanes 14 ayat 6. Dan ayat yang mendukung keselamatan di luar Kristen. Terima kasih, Tuhan berkati. Keselamatan di luar Kristen saya sudah jelaskan. Lihat apa yang saya sampaikan di dalam seminar itu, ya. Yohanes 14 ayat 6 ini menunjuk keadaan orang yang bisa bersekutu dengan Bapa, bukan sekedar masuk surga, tapi bersekutu dengan Allah Bapa. Sampai kepada Bapa. Nah, ini khusus, ya, orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, ya. Tuhan berkati. Sola Gracia.